this easy. What is this place? Control. Don't you realize that in the multiverse, man, and if that spell gets loose, you can't change that any more than you could change. Whoa, what are you doing? I'm not giving you the... Whoa! Give me that back! Wait a minute. Is that an Archimedean spiral? Sure, you're great at geometry. You can do geometry. Square the radius. Divide by pi. Halo guys, selamat datang kembali di channel Global Movie. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Spider-Man No Way Home. Wah ya, film ini sangat seru buat kalian tonton, makanya kalian wajib buat nonton video ini sampai selesai ya guys. Tapi sebelum kita mulai alur cerita filmnya, Mimin saranin nih buat kalian agar selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Peter! I'm Peter, but I'm not your Peter. What do you mean? But first, can you help me stop this guy? All right, let's go! Different Peter. Film diawali dengan sebuah berita di kota New York, Amerika Serikat yang mengatakan sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Tak hanya itu, dia juga adalah sosok di balik kematian dari Mysterio. Sontak dengan berita itu, orang-orang mulai menghujat Peter, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Saat itu Peter dan temannya yang bernama MJ akhirnya kabur menghindari media. Mereka melewati jalur kereta bawah tanah untuk menemui Bibi May di apartemennya. Tapi ternyata setelah sampai di sana, para media juga saat ini sudah mengerubuni apartemen tersebut. Tak lama kemudian Peter ditangkap oleh polisi, dan di sana polisi juga menangkap orang-orang terdekat Peter, yaitu Ned, MJ, dan juga Bibi May. Namun saat interogasi, Peter tetap teguh pendirian bahwa dia difitnah dan menyuruh bertanya langsung kepada Nick Fury. Namun polisi tersebut mengatakan bahwa Nick Fury sejak tahun lalu berada di ruang angkasa, dan itu membuat Peter kebingungan. Kemudian MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik, sementara Ned membocorkan kegiatan-kegiatan lainnya ketika Peter dalam beraktivitas sebagai Spider-Man yang membuat polisi mencurigai Peter. Kemudian Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung kegiatan Peter, bukan malah melarangnya lalu. Kemudian Bibi May pun di sini mengatakan bahwa ia ingin didampingi oleh pengacara. Scene selanjutnya berpindah ke apartemen. Bibi May di sini mereka kedatangan Matt Murdock yang memberikan konsultasi bantuan hukum sehingga mereka semua bebas dari tuntutan. Nah, meskipun sekarang mereka sudah bebas dari tuntutan hukum, tapi mereka masih dianggap penjahat oleh publik, sehingga akan sulit untuk membersihkan namanya kembali karena situasi yang semakin tidak mendukung. Mereka pun memutuskan untuk menginap sementara di rumah Happy. Singkat cerita, saat sedang berkuliah, Peter dan teman-temannya tadi kembali mendapatkan bulian bahkan dari gurunya sendiri. Lalu setelah kejadian itu, mereka pun berunding untuk berencana pindah kampus agar mereka bisa berdekatan dan menghindari hujatan dari teman-temannya serta gurunya. Setelah itu mereka pun mendaftar ke banyak kampus, termasuk salah satu di antaranya adalah Universitas MIT. Namun mereka semua tidak diterima karena kontroversial yang terjadi saat ini sudah menyebar kemana-mana sehingga nama mereka sudah menjadi jelek. Hal itu pun membuat Peter merasa sangat bersalah pada teman-temannya karena teman-temannya jadi ikut jelek akibat ulah Peter. Kemudian Peter melihat dekorasi penyihir. Sontak dia pun langsung teringat dengan Dr. Strange, yaitu penyihir hebat yang sudah dikenalnya sebagai selama anggota Avengers. Dia pun langsung menuju ke markas Dr. Strange, yaitu di Siantum Setorum. Lalu di sana Peter pun mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya akibat fitnah dari Mysterio. Di sana Peter pun meminta bantuan dari Dr. Strange agar Mysterio tidak melakukan hal tersebut. Namun Dr. Strange berkata bahwa dia tidak memiliki time store untuk memutar waktu. Lalu di sana seorang pria bernama Wong mengatakan sesuatu tentang lupa. Nah, setelah mendengar hal itu, Dr. Strange pun memiliki ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man agar keadaan menjadi normal kembali. Setelah itu Dr. Strange pun mengajak Peter untuk masuk ke ruang bawah tanah untuk melakukan ritual agar manusia di seluruh dunia lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man.
Namun saat akan dimulai di sini Peter terlihat bimbang karena ia takut bahwa MJ dan juga Bibi May serta Happy akan melupakannya. Namun karena kebimbangan itu secara tak sengaja Peter telah merubah 5-6 kali mantra dari Dr. Strange sehingga hal itu juga menimbulkan kegagalan pada sihir yang dibuat oleh Dr. Strange. Lingkaran sihir itu menjadi kacau dan membuka ruang dimensi lain. Namun akhirnya Dr. Strange mampu mengendalikan lingkaran itu. Meskipun kegagalan dari sihir itu bisa dikendalikan, tapi efek dari kejadian tadi bisa berpotensi membawa para villain dari universe lain masuk ke dalam universe utama saat ini. Setelah itu Peter pun pergi untuk menemui ibu Concaler kampus untuk memohon agar mempertimbangkan Ned dan juga MJ masuk ke dalam MIT. Karena mereka adalah orang-orang pintar. Lalu kemudian pada saat itu, secara tiba-tiba Dr. Octopus, yaitu villain dari universe lain, datang menyerang pada hal seperti yang sudah kita ketahui di film Spider-Man sebelumnya. Dr. Octopus ini mudah dikalahkan oleh Spider-Man. Tapi kini ia muncul lagi akibat dari kegagalan sihir tadi yang membuat ruang antara universe lain. Di sini Dr. Octopus menyerang Peter. Namun setelah ia membuka topeng Peter, Dr. Octopus pun kebingungan karena di dalamnya ternyata bukan Peter yang dia kenal. Kemudian setelah itu tentakel milik Dr. Octopus merobek bagian dada kostum dari Spider-Man dan memindahkan nanoteknologi ke tentakel miliknya. Sehingga dengan hal itu tentakel dari Dr. Octopus pun berubah warna mirip seperti Iron Man. Awalnya dia senang menggunakan kekuatan itu, namun ternyata Peter bisa mengambil kendali tentakel Octopus karena nanoteknologi itu ternyata bisa dikendalikan oleh Spider-Man. Lalu Spider-Man pun menyelamatkan Concaler kampus. Sehingga dengan hal itu Concaler kampus pun setuju untuk mempertimbangkan Peter dan teman-temannya masuk di Universitas MIT. Kemudian tiba-tiba Green Goblin atau Osborn muncul dan ia menyerang dengan bom miliknya. Lalu di sana Dr. Strange menepati Peter dan juga Dr. Octopus ke basement penjara di bawah Sanctum Sanctorum. Di sana mereka pun dikumpulkan bersama para villain lainnya. Lalu Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multiverse sehingga villain dari dimensi lain bisa berdatangan. Lalu di sana Dr. Octavius dan beberapa villain lain pun ditahan di sebuah ruangan oleh Dr. Strange. Sementara kita diperintahkan untuk mencari villain lain yang belum tertangkap untuk dimasukkan ke penjara di bawah basement. Lalu kemudian para villain itu pun akan dikembalikan ke universe-nya masing-masing. Namun di sini Peter pun mengatakan bahwa ia tidak bisa bekerja dan butuh teman-temannya. Oleh karena itu Dr. Strange pun langsung memanggil para teman Peter. Nah, karena sebelumnya kostum Spider-Man milik Peter ini telah dilempar cat hijau oleh salah satu hitter, maka Peter pun membalik kostumnya, sehingga kostum Spider-Man-nya menjadi hitam. Kemudian mereka pun menemukan sebuah energi aneh di sebuah pembangkit listrik di dekat hutan sontak. Melihat hal itu, Peter langsung pergi sambil video call dengan MJ dan juga Ned. Lalu di sini Peter pun bertemu dengan tokoh baru bernama Electro yang sedang menyerap energi listrik. Di sana ia sempat diserang namun setelah dibantu oleh Sandman yaitu si manusia pasir. Akhirnya Spider-Man pun bisa menenangkan Electro. Lalu kemudian Electro dan Sandman pun diteleport ke ruangan yang siapkan sebelumnya. Sementara itu lain sisi terlihat Norman Osborn, yaitu orang di balik topeng Green Goblin mencoba untuk melarikan diri dan melepaskan dirinya dari Green Goblin. Lalu ia pun memecahkan topeng miliknya karena Green Goblin di dalamnya terus mencoba mempengaruhinya. Namun sebelum melarikan diri, Norman Osborn pun menemui Bibi May untuk menceritakan tentang sebuah sarannya dengan dunia ini, di mana dia berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Tak lama kemudian Peter pun datang dengan sangat panik karena ia takut Bibi May akan diserang. Namun ternyata sesampainya di sana mereka baik-baik saja. Malah Bibi May menyuruh Peter untuk membantu Norman Osborn. Akhirnya setelah itu Norman Osborn pun diteleport ke dalam Sanctum Sanctorum dan disatukan dengan para villain lainnya. Terlihat di sana Dr. Octavius di Zarman, Sandman, dan Green Goblin dan Electro saling curhat tentang mereka yang sudah mati di universe sebelumnya karena melawan Spider-Man. Kecuali Sandman karena dia tobat dan dibiarkan pergi oleh Spider-Man. Tak lama kemudian datanglah Dr. Strange sambil membawa kotak tempat penyimpanan mantra yang sebelumnya gagal, yang akan ia gunakan untuk mengembalikan villain itu ke universe mereka masing-masing. Namun di sini Peter yang kasihan setelah mendengar curhatan para villain sebelumnya pun berkata kepada Dr. Strange agar memulihkan mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Artinya dia ingin mengubah cerita ke para villain ini di universe-nya masing-masing. Tidak mati di tangan Spider-Man dan mereka diceritakan sebagai orang yang baik. Lalu di sini Dr. Strange pun mengatakan bahwa tidak ada cara yang bisa ia lakukan untuk mengabulkan permintaan itu.
Karena satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan mengembalikan mereka ke universe masing-masing. Lalu kemudian sesaat sebelum Dr. Strange akan menekan tombol kotak itu, Peter yang masih angkuh dengan keinginannya langsung mengambil kotaknya dan dia pun kabur. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Dr. Strange dan juga Spider-Man. Bahkan mereka sampai masuk ke dimensi cermin. Setelah pertarungan yang sangat panjang, Dr. Strange pun kalah, sementara Spider-Man kabur melalui portal. Di sini Peter datang kembali ke basement dan mengajak para villain ke apartemen Happy. Sementara Peter menitipkan cincin dan juga kotak Dr. Strange itu ke MJ dan juga Ned agar mereka menyembunyikannya. Kemudian di sana sesuai dengan keinginan sebelumnya, Peter pun berusaha menciptakan sebuah serum untuk memperbaiki para villain ini agar mereka yang sebelumnya jahat kini menjadi lebih baik dan mereka bisa terus hidup tanpa dibunuh oleh Spider-Man. Lalu setelah menyuntikkan obat ke beberapa villain, di sana Spider-Man pun merasakan ada hawa kejahatan yang sangat kuat dan setelah dicari ternyata itu muncul dalam diri Green Goblin yang ternyata sudah berubah menjadi jahat lagi. Bibi May yang melihat kejadian itu pun secara diam-diam langsung mengambil obat penawar dari Green Goblin. Dan ia pun kabur dari apartemen itu. Sementara itu Green Goblin mempengaruhi villain lain agar jangan mau jadi orang baik karena kekuatan adalah anugerah yang harus mereka syukuri. Lalu di sini Electro yang meneliti langsung mencopot alat penyerap energinya dan langsung menyerang Dr. Octavius. Akhirnya terjadilah pertempuran seru antara Spider-Man dan juga Green Goblin. Lalu sesampai di bagian bawah apartemen, Green Goblin pun langsung disuntik oleh Bibi May dengan obat penawar. Tapi ternyata suntikan obat itu tidak berpengaruh apa-apa. Di sini kemudian Green Goblin pun melemparkan bom hijaunya ke arah Bibi May. Sehingga dengan hal itu membuat Bibi May akhirnya tewas. Happy yang datang dan melihat kejadian itu pun sangat sedih dan menyuruh Peter untuk segera pergi. Karena pihak kepolisian sudah datang untuk menangkap dan menyerang Peter. Sementara itu Ned dan MJ yang mendengar tentang kematian Bibi May sangat terpukul dan sedih, ia pun ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya. Lalu karena jarak yang terlalu jauh, di sini Ned berkata untuk membuka portal agar langsung bertemu dengan Peter. Nah di sini Ned yang menggunakan cincin Dr. Strange pun mengucapkan Peter Parker. Sontak portal terbuka dan yang keluar ternyata Peter Parker versi tato yang kita ketahui ini muncul di Spider-Man sebelumnya. Setelah itu Ned pun kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter Parker dan ternyata yang keluar adalah Spider-Man versi kedua, di mana ini juga adalah pemeran Spider-Man sebelumnya. Hingga setelah percobaan ketiga akhirnya ditemukanlah lokasi Spider-Man ketiga dan akhirnya setelah itu 3 Spider-Man universe yang berbeda pun kini berkumpul akibat dari portal yang dibuka tadi. Di sini terlihat bahwa Peter masih bersedih atas kematian Bibi May. Lalu di sini 2 Spider-Man lainnya pun mencoba untuk menghibur Peter. Karena mereka juga sama sebelumnya telah kehilangan orang-orang terdekatnya. Setelah itu mereka pun bersama-sama membuat sebuah rencana dan mereka pergi ke sebuah lab untuk membuat formula dan memulihkan para villain. Kemudian Peter pun melakukan siaran langsung untuk mengundang para villain itu agar bisa menemuinya di patung Liberty yang sedang direnovasi. Disinilah kemudian terjadi pertempuran epik dan luar biasa antara 3 Spider-Man dan 5 villain dari berbagai universe. Meskipun awalnya ketiga Spider-Man ini kesulitan untuk saling koordinasi karena mereka tidak pernah bekerja sama dalam satu tim. Namun Peter yaitu Spider-Man bertiga berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avengers dan tahu bagaimana caranya bekerja sama dalam tim. Di sana ia pun memberikan rencana kepada mereka untuk saling membantu sehingga berhasil menghentikan Lizardman hingga bisa berubah menjadi manusia biasa lagi. Sementara itu Dr. Octavius yang sebelumnya sudah disuntik dan kini ia menjadi baik membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Green Goblin dan juga Electro yang sangat kuat hingga akhirnya dengan kerjasama yang baik mereka pun berhasil menghentikan dan menyerap kekuatan tenaga listrik dari Electro. Terlihat setiap Spider-Man menghadapi masing-masing villain dari universe. Sementara Green Goblin masih terus menyerang dan terjadi pertarungan yang sangat dahsyat, bahkan patung Liberty pun sampai rusak. Tak lama kemudian Dr. Strange pun kemudian muncul dan ia marah pada Peter karena perbuatan sebelumnya. Kemudian dia pun meminta kembali kotak tersebut. Namun Green Goblin datang dan mengambil kotak itu. Di sini Dr. Strange pun berusaha untuk mengambil kotak itu. Setelah didapatkan ternyata di dalamnya ada bom dari Green Goblin. Sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar. Nah, akibat ledakan itu kotak yang menahan mantra tadi akhirnya pecah. Dan di sini Dr. Strange berusaha untuk menahan mantra yang ada di dalamnya. Namun ia gagal sehingga hal itu pun mengakibatkan retakan pada batas universe dan juga multiverse. Di lain sisi Green Goblin akhirnya dapat dikejar dan ia pun kini berhadapan langsung dengan Spider-Man 3. Di sini Peter sangat ingin membunuh Green Goblin karena ia telah membunuh Bibi May.
Lalu ketika Spider-Man 3 akan menusuk Green Goblin, Spider-Man 2 pun mencegahnya. Karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Namun di sini dia malah tertusuk oleh Green Goblin. Setelah itu Peter pun menyuntikkan serum penawar kepada Green Goblin. Sehingga hal itu membuatnya menjadi normal kembali dan Green Goblin pun menjadi baik. Lalu ketika sadar, Green Goblin pun menyesali segala perbuatannya. Sementara Dr. Strange masih berusaha untuk menahan ledakan itu dengan segala kekuatannya. Di sini kekuatan dari Dr. Strange mulai lemah. Sementara itu terlihat banyak sekali villain yang akan masuk ke universe utama setelah terbukanya portal ini. Lalu Peter pun menanyakan pada Dr. Strange cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Lalu Dr. Strange pun mengatakan satu-satunya cara yang memungkinkan saat ini untuk dilakukan untuk menghentikan semua kekacauan ini adalah dengan membuat seluruh dunia lupa dengan Peter. Sontak karena melihat situasi yang semakin buruk, Peter pun akhirnya menyanggupi apa yang dikatakan oleh Dr. Strange. Lalu ia pun menemui MJ dan juga niat untuk berpamitan. Tak hanya itu, ia juga berpamitan dengan dua Spider-Man lainnya. Setelah itu mereka pun berpisah. Lalu untuk menghentikan situasi yang semakin kacau, Dr. Strange pun langsung membacakan mantra untuk memperbaiki retakan multiverse. Hingga akhirnya retakan itu pun kembali baik dan tertutup, kemudian semua villain pun hilang dan mereka kembali ke universe mereka masing-masing. Sementara setelah peristiwa itu seluruh dunia pun melupakan Spider-Man, bahkan Dr. Strange sendiri yang membuat siri itu melupakan Spider-Man. Film pun ditutup dengan Peter yang mendatangi sebuah kafe dan terlihat di sana ada MJ. Namun ia tidak mengenali Peter. Setelah itu Peter pun langsung pergi dan melanjutkan dunia perkuliahannya. Sekarang ia memulai hidupnya sendiri dan menjahit baju Spider-Man-nya juga sendiri. Lalu ketika mendengar kabar kejahatan yang ada di kota, Peter pun langsung menggunakan baju Spider-Man barunya dan ia pun mengayun di atas kota New York untuk kembali membela kebenaran. Meskipun kini ia tidak dikenali oleh siapapun. Lalu setelah itu film pun akhirnya selesai. Oke guys, itu dia keseluruhan alur cerita film Spider-Man No Way Home. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next video, bye bye. Hey, get up! Tis the season. What is this place? Control. Don't you realize that in the multiverse, man, and if that spell gets loose, that you can't change that any more than you could change. Whoa, what are you doing? I'm not giving you the... Whoa! Give me that back! Wait a minute. Is that an Archimedean spiral? Sure, you're great at geometry. You could do geometry. Square the radius.